Dalam rangkaian itu terdapat 10 sifat yang menjadi kepribadian mereka. Dengan 8 diantaranya disebutkan secara simultan. 8 diantara 10 sifat yang ada di rangkaian surah Baqarah ayat 2 sampai 1. 4 diantaranya itu disebut secara simultan, berurutan, serentak. Nanti dicari sendiri kenapa dipilih simultan. Biasanya simultan itu tidak hanya runut, tidak hanya bergantian, tetapi bergandengan. Dia memiliki kait kelindan apa yang ada dari satu dengan yang lain, punya kompleksitas relasi. Jadi 8 itu disebut secara simultan di 2 ayat terakhir, sedang 2 yang lain ditemukan dari munasabah antar ayat yang ada di dalamnya. Jadi 2 diantaranya itu ditemukan dalam konteks munasabah ayat tersebut. Munasabah itu mencari kesesuaian, mencari kecocokan dengan melihat perbedaan-perbedaan teksnya. Jadi makna yang terjadi dalam konteks itu biasanya terkait dengan munasabah, ya. Munasabah, saling menasibkan, gitu lah. Saling menasibkan, bukan nasabah bukan nasabah. Saling menisbah, nasab menurunkan, ya. Nasab itu kan keturunan kalau kita ingin bincang nasab itu. Tapi nasab itu tidak selamanya nasl. Ya, ada relasi yang lebih luas lagi terkait dengan nasab. Sifat-sifat itu adalah sebagai berikut. Nah, 1, berjiwa besar. Jiwa besar. Jiwa adalah besar adalah. Akhirnya bingung mana. Berjiwa besar, tidak kerdil, tidak stunting, jiwanya itu besar. Sifat ini dipahami dari munasabah antara ayat 142 dengan 143. Dalam ayat pertama disebutkan dengan lafaz apa itu? As-sufaha. Ya, as-sufaha. Jamak dari safi yang dalam bahasa Arab digunakan dengan arti orang yang mengalami keterbelakangan mental karena kurang akal atau idiot. Ngapunten, Mbak. Quran niku nek ngomong bloko suto nggih. Blak-blakan. Nek pancen iki dedel, ya diomongno dedel. Dedel kuwi mbok diomongi ping 1000, ngalami ping 1000, ya ora ngira ngerti, enggak ira paham dengan apa yang mesti ia kerjakan. Jadi Safi itu tidak pernah bisa mengerti walau 1000 kali mengalami peristiwa yang sama. Ku dedel, ono wong sing wedel temenan ngono kuwi ya enek. Beda dengan orang yang cerdas, ya. Orang yang cerdas. Orang cerdas itu walau bi isyaratin yafham. Walaupun isyarat saja dia itu sudah ngerti, dia sudah paham. Nek ketip moto kiri apa tandane kelilip. Berarti segera dengan air untuk itu. Ketip mripate mendulu karo iku apa tandane? Ya, iku nek wong akalnya itu jangkep, ya, cerdas, maka dia akan ngerti dan paham. Al-mahir, punya kecerdasan dan keterampilan untuk ya. Jadi intinya sufaha, ya, itu adalah kumpulan orang-orang idiot. Ya. Sufaha dalam ayat itu menunjukkan
menunjuk kepada orang yang membodohkan diri sendiri dengan tidak mau menerima milah Ibrahim yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 130. Nah, maka sufaha itu tidak hanya kecerdasan intelektualitasnya yang rendah, tetapi sikapnya itu membodohkan diri sendiri. Indikatornya ya. Mental terbelakang itu asli dia itu mestinya orang yang punya kompetensi, tidak hanya potensi, punya kompetensi yang bisa digunakan untuk melepas diri dari baik-baik untuk ada di dalamnya. Tapi dia telah menganggap bahwa apa yang ada itu sesuatu yang baik dan dirinya telah serasi dan selaras. Wis cocok. Jadi asli nggak cocok tapi dicocok-cocoke. Ya. Orang yang membodohkan diri sendiri. Nah, dari hubungan ini diketahui bahwa as-sufaha pengertiannya bukan orang idiot yang tidak berpengetahuan karena kurang akal, tetapi orang kurang akal karena tidak mau mengerti kebenaran milah Ibrahim dan kebenaran perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Tondone wong idiot iku ternyata anti perubahan. Tidak ngerti kalau hidup ini dinamis. Pokoknya nek Gusti Allah ngongkon ngene, ya ngene tok wis. Padahal mari ngongkon ngene Gusti Allah ngongkon ngono. Lah terus piye awak dhewe? Iki Gusti Allah kok pelin-pelan. Ojo-ojo dudu Gusti Allah sing pelin-pelan. Iki nabine sing ora waras. Lha ya ta? Kok terjadi perubahan? Kalau ajaran itu betul, mestinya kan konsisten. Tidak mengalami perubahan sedikit pun. Makanya di dalam kitab berislam kita dikenalkan ada as-sabat, ada al-murun. Ada sesuatu tetap konsisten, konstan, tidak berubah mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Yaitu masalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Kalimatin sawain bainana wa bainakum alla ta'budu illallaha wahdah wa ilahukum ilahu wahid. Itu tidak pernah berubah ya. Tapi bagaimana kamu mengabdi kepada yang tunggal itu, bagaimana kamu mengabdi pada Tuhan itu ada murunah, ada dinamisasi. Maka kita dikenalkan namanya tajdid dalam pengertian tajrid dan dalam pengertian tajdid. Ya. Jadi konsep tajdid kita itu ada yang berkaitan dengan pemurnian, purifikasi, dan ada yang terkait dengan pembaruan, namanya modernisasi. Nah, orang yang safi itu orang yang menganggap perubahan itu sesuatu yang menyalahi terhadap norma sebelumnya. Padahal perubahan itu adalah penyempurnaan dan perbaikan dari yang sebelumnya. Itu namanya berinovasi. Makanya kita dikenalkan ad-din, ada ubudiyah mahdhah, ada muamalah dunia. Lihat, nanti kita akan sampai pada tataran seperti itu.